Saudara-saudara, sekarang kita masuk hari kedua ibadah persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Mari kita memulai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada hari kedua persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kuduskan rumah kami ya Bapa dengan kehadiran-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada persekutuan doa hari kedua ini, bacaan Alkitab kita masih tetap sama dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saat ini renungan kita berfokus pada buah roh dalam tindakan sukacita. Salah satu sukacita hidup manusia adalah meraih kebahagiaan. Manusia ingin bahagia dalam segala hal. Padahal selalu tampak bahagia itu hanya akan membuat kita stres. Banyak kita jumpai orang-orang yang pura-pura bahagia dan pura-pura sukacita. Padahal lebih baik kita jujur pada diri kita sendiri bahwa hidup kita ini sedang banyak masalah. Hidup kita ini memang lagi susah. Seperti keadaan sekarang ini, di mana wabah pandemi virus corona 19 belum juga selesai. Banyak hal yang membuat kita tidak bahagia. Dan karena itu kita katakan kita sulit sukacita. Ketika kita sedang masak,
Udah terburu-buru mau masak nih, gas habis, hilang sukacita. Ketika kita sedang menjahit, pelanggan sudah meminta bajunya cepat selesai, tiba-tiba lampu mati, hilang sukacita. Kita mengajari anak, tapi kok dia masih terus melawan, masih terus tidak bisa, hilang juga sukacita. Ketika kita sedang menuju ke suatu tempat, terburu-buru, ternyata jalanan macet, kita juga hilang sukacita. Namun di sisi lain, mudah sekali juga kita bahagia. Ketika semua berjalan dengan baik dan lancar, ketika kita sehat, ketika kita sukses, ketika anak-anak kita taat atau patuh, kita bahagia. Nah, kalau itu menjadi ukuran kebahagiaan, maka kita tidak akan bersukacita sepanjang hidup ini. Mengapa? Karena kebahagiaan itu bergantung pada keadaan di sekitar kita. Sehingga ada perkataan, saya berbahagia hari ini karena semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari keadaan, dan itu tidak baik. Sukacita, saudara-saudaraku, itu berbeda. Sukacita adalah sesuatu hal yang muncul dari dalam dan tidak bergantung pada keadaan. Sukacita merupakan sikap, suatu pilihan. Kita dapat memilih bersukacita tanpa bergantung pada keadaan. Sukacita dapat membuat hidup kita lebih bisa dinikmati. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersukacita? Mengapa nih kita harus bersukacita? Yang pertama, karena kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1-2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah dalam pengharapan itu artinya bersukacita dalam pengharapan. Seseorang dapat hidup tanpa makan 40 hari. Dapat hidup 3 hari tanpa minum. Dapat hidup 3 menit tanpa udara. Tetapi tidak 1 menit pun manusia bisa hidup tanpa pengharapan. Ahli riset dari Universitas Cornell di Amerika Serikat mempelajari 25.000 tahanan perang pada Perang Dunia Kedua. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang dapat mengatasi apa saja jika ia memiliki pengharapan. Memang semua orang punya pengharapan, namun pengharapannya dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Misalnya, pengharapan yang dibangun di atas harta, kedudukan, keluarga, kecantikan, semua itu bersifat sementara dan dapat hilang. Nah, apabila semuanya lenyap, pengharapannya pun akan hilang, akan lenyap. Pengharapan kita akan kemuliaan Allah tidak akan lenyap sekalipun bumi akan berlalu. Sebab pengharapan kita ada di dalam Kristus. Dengan pengharapan ini, maka dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita tetap dapat bersukacita. Rasul Paulus telah belajar menjadi puas,
telah belajar bersukacita dalam segala situasi. Pada jemaat di Filipi, Rasul Paulus juga menasihati mereka untuk senantiasa bersukacita. Padahal nasihat itu ia tuliskan ketika ia berada dalam penjara. Jadi penjara tidak membuat sukacita Paulus dalam Tuhan Yesus menjadi hilang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, alasan kedua mengapa kita bersukacita adalah karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat 11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan persahabatan ini kekal, Ia akan selalu menyertai kita. Dalam Yesaya 43 ayat 1-3a tertulis, tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Jadi saudara-saudara, itulah dua alasan mengapa kita harus bersukacita. Mengapa kita akan tetap bersukacita. Yang pertama tadi, karena kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian di tengah keluarga. Silahkan, sekarang giliran siapa? Karena itu, saudara bisa mempause video ini untuk sementara. Silahkan bersaksi. Sekarang kita akan melanjutkannya di dalam doa syafaat. Kali ini kita akan mendoakan Komisi Remaja dan Pemuda. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sukacita itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendoakan Komisi Remaja dan Pemuda jemaat kami. Para pengurusnya Tuhan berkati, Tuhan beri semangat di dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Tuhan beri sehati, sepikir, dan kemampuan untuk terus melaksanakan visi dan misi gereja kami, visi dan misi Tuhan di tengah masyarakat kami, khususnya pemuda dan remaja kami. Tuhan juga berkati anggota-anggota pemuda dan remaja kami, supaya mereka selalu semangat di dalam menghadiri berbagai kegiatan ibadah dan persekutuan, dan juga bekerja sama di dalam melayani Tuhan. Dan kami sebagai pemuda remaja bersaksi memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami.
Berkati pendidikan kami, baik itu tingkat SMP, SMA maupun kuliah, atau ada di antara pemuda yang bekerja. Berkati apa yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri hari kedua persekutuan doa kita ini dengan menyanyikan lagu penutup dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata jemu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Amin. Sampai ketemu pada hari ketiga.